Selamat sore, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan satu judul, hubungan orang Kristen dengan dunia. Dunia bukan rumah kita. Hubungan orang Kristen dengan dunia. Dunia bukan rumah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes mengingatkan tentang bahayanya manusia tatkala tinggal di dunia ini. Karena manusia seringkali merasa lebih baik, lebih indah apa yang diberikan oleh dunia dibanding dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi seringkali manusia memiliki tanggapan atau pandangan bahwa apa yang diberikan oleh dunia itu lebih indah dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Itu umumnya seperti itu. Sehingga manusia cenderung hidup menurut keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya. Jadi Yohanes mengatakan bahwa hidup di dunia ini kita harus berhati-hati dan waspada. Karena manusia lebih tahu atau manusia lebih merasakan nyaman kalau hidup berada di dunia ini, bahkan apa yang dia inginkan. Tadi disebutkan bahwa keinginan daging, ya, keinginan daging itulah mau enak. Ya. Banyak orang menuruti kemauan daging, sehingga dia seringkali mencari kesenangan itu di mana. Ya. Kalau datang di gereja seringkali malah ditegur oleh firman Tuhan. Ya.
yang berbuat sesuatu kesalahan, kalau sudah mulai khotbah itu tersinggung, kuping menjadi panas. Akhirnya dia katakan, wah, lebih baik cari hiburan atau tempat-tempat tertentu yang menyenangkan. Sehingga dikatakan oleh Yohanes bahwa manusia ini tatkala tinggal di dunia ini seringkali menuruti keinginan daging. Ya. Yang kedua, menuruti keinginan mata. Mata itu tidak pernah merasa puas. Jika melihat sesuatu, ya misalnya melihat, Bu Asri bajunya batik bagus, saya tak beli seperti baju batik Bu Asri misalnya, itu contohnya. Maka dia berusaha sedapat-dapatnya dia harus bisa membeli baju itu. Kalau ada orang membeli sesuatu, dia merasa kepingin. Kalau dia melihat orang punya ini, dia kepingin ini dan sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Dan juga Rasul Yohanes katakan bahwa seringkali keangkuhan hidup, keangkuhan. Ya, manusia itu disebutkan oleh Yohanes seringkali angku. Angku itu karpe dewe atau maunya sendiri gitu ya. Ya, seringkali lah seperti itu. Manusia lebih senang mengikuti kemauannya sendiri daripada mengikuti kemauan-kemauan bersama. Kadang-kadang seperti itu. Untuk itu Yohanes menulis surat ini ditujukan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hati-hati ya, hubungan mereka dengan dunia ini, karena hidup di dunia ini bukan rumah kita, atau dunia ini bukan milik kita. Di dalam ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kalau kita hidup menuruti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu dikatakan oleh Yohanes bahwa itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Untuk itu saya katakan tadi, seringkali manusia lebih senang hidup bersama-sama di dalam dunia ini menuruti keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup tadi. Dia rasanya nyaman. Kalau ibadah seringkali kurang nyaman karena ditegur, diingatkan gitu ya. Paulus padahal sudah mengatakan bahwa firman itu menegur, mengingatkan, kesalahan dan sebagainya. Tetapi seringkali kita jumpai bahwa manusia lebih senang hidup di dalam dunia ini. Nah, di dalam ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya bahwa keinginan daging itu hanya sementara. Kemarin sore saya bersyukur melalui Kak Sawa menyampaikan khotbah, intinya kita ini harus berbuat baik ya. Jangan tunggu kaya baru bisa berbuat baik. Kita kekurangan pun
Kalau kita sungguh-sungguh sebagai orang Kristen, kita bisa berbuat baik. Ya. Karena kita ini dituntut oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan. Apabila kita bisa berbuat baik tapi tidak melakukan, kita berdosa. Kita bisa melakukan kebaikan tapi kita tidak mau melakukan, kita adalah orang-orang yang berdosa. Nah, untuk itu dikatakan di dalam ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kemarin sudah diingatkan, hidup manusia itu seperti uap. Sebentar saja. 70, 80 tidak lama. Ya, saya sudah menginjak 72, tidak terasa. Ya, begitu cepat sekali. Rasa-rasanya masih 60 lah gitu. Tapi begitu cepat. Keinginan daging ini juga akan lenyap tatkala kita dipanggil Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama menyadari bagaimana hubungan kita dengan dunia. Nah, kita harus ingat bahwa dunia ini bukan rumah kita, hanya tempat sementara tinggal di dunia ini. Sehingga kita tidak mau menuruti keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke 26, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, di sini dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Di bagian A dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Ya. Apa yang kita miliki itu hanya titipan saja, ya, dititipi oleh Tuhan selama kita bisa hidup di dalam dunia ini. Jadi apa yang ada pada kita itu titipan daripada Tuhan. Dan titipan itu selama kita hidup di dunia kita bisa memilikinya. Tetapi kalau kita sudah dipanggil, apa yang kita miliki itu tidak bisa kita bawa. Untuk itu saya mengajak kepada saudara-saudara, janganlah hanya menuruti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Seakan-akan tidak bisa mati. Saya seringkali melihat banyak orang hidup menuruti kemauannya sendiri. Kadang-kadang saya itu melihatnya, loh, orang ini seakan-akan tidak bisa tua atau tidak bisa mati. Karena dia keinginannya itu selalu yang macam-macam. Ternyata belum begitu tua pun juga bisa mati. Untuk itu dikatakan di dalam Injil Matius 16 ayat 26 sini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, ya, apa gunanya kita bisa memiliki segalanya, tetapi kalau kita dipanggil, nyawa kita tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga atau di sisi
Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang kita harus memiliki iman yang kuat ya. Karena hidup kita ini seringkali melakukan apa yang tidak kita inginkan. Paulus katakan seperti itu. Apa yang tidak aku inginkan itu aku lakukan. Ya, seringkali kita ini terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia ini. Bahkan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, tolong dibacakan salah satu orang. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Ya. Hai orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, maksudnya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama, walaupun kita hidup di dunia ini hanya sederhana saja, atau ya seperti ini ya, tidak seperti orang-orang yang lain, tapi kita tetap bersyukur karena kita tidak sampai terjebak dengan keadaan-keadaan dunia ini. Ya, kalau saya kadang-kadang seperti yang dikatakan oleh Kak Sawa kemarin, ada orang tua baru mati, ada yang si muda sudah mati, ada yang remaja mati, ada yang anak-anak mati. Ya. Jadi tidak tentu. Kita pun tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tidak tahu. Esok lusa kita pun tidak tahu. Tapi yang jelas pada suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan. Maka kalau kita sudah jelas mengerti bahwa dunia ini bukan rumah kita, bukan milik kita, kita harus berhati-hati. Meluangkan waktu, meluangkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan ini. Karena pada saat ini saya diingatkan juga melalui khotbah salah satu pendeta bahwa manusia ini cenderung kepada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Banyak orang Kristen pun bangun pagi tidak doa dulu, tapi langsung buka HP. Banyak ini di antara orang Kristen tidak doa dulu, tapi langsung buka mata, buka HP. Cek SMS dari mana saja dibuka. Belum doa itu. Saya kadang-kadang minta maaf kalau ada SMS pagi belum saya balas, karena saya doa dulu biasanya. Saya tidak mau membuka HP sebelum saya doa pagi. Kalau sudah doa baru saya ambil HP, barangkali ada SMS. Tapi banyak di antara orang Kristen berlawanan. Buka HP dulu, setelah buka balas-balas HP, waktunya agak siang, keburu-buru turun, keburu-buru bangun. Nah, doanya singkat sekali. Tidak pakai pujian, langsung doa Tuhan Yesus. Itu terjadi. Mengapa banyak kita terpengaruh oleh keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan tubuh ini. Menuruti keinginan tubuh ini. Rasanya nyaman. Kalau pagi-pagi belum doa sudah buka HP, itu rasanya nyaman. Ada orang yang seperti itu. Untuk itu saya mengajak kepada saudara-saudara, mari kita bersama-sama. Karena kita dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2,
Jangan kamu serupa dengan orang dunia ini. Ya, jangan kita serupa dengan orang dunia ini. Tetapi harus ada perbedaan. Kalau mereka mengasihi dunia silakan. Tapi saya hidup di dunia ini tidak sepenuhnya mengasihi dunia ini. Harus ada waktu antara hubungan dengan Tuhan dan juga ada waktu untuk hidup di dunia ini. Tidak lebih banyak menuruti keinginan daging tadi. Ayat terakhir di dalam Matius pasal 6 ayat 24, kalau tidak salah, coba. Injil Matius pasal yang ke 20 ayat pasal 6, maafkan. Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kita tidak bisa hidup percaya Tuhan juga percaya Mamon, atau kita hidup menjadi sahabat Tuhan, atau orang yang percaya Tuhan juga percaya kepada dunia ini, karena tawaran-tawaran dunia inilah lebih banyak ya. Tawaran-tawaran dunia nih, kalau kamu ingin cepat kaya kamu harus ini, kalau kamu ingin sukses harus ini dan sebagainya. Itu tawaran-tawaran dunia. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terpengaruh ya. Seperti yang saya katakan tadi, banyak orang Kristen melalaikan akan kehidupan di dalam Tuhan ya. Lebih cenderung kepada kehidupan duniawi. Kalau saya boleh katakan, ada orang yang hidupnya itu selalu mengutamakan HP-nya ya. Makan aja masih 2 sendok, ada HP bunyi langsung diambil HP, makanya ditinggalkan dulu. Ada yang terjadi seperti itu. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara sekalian, walaupun kita hidup di dunia, kita tetap mengerti dengan jelas hubungan kita dengan dunia itu bagaimana. Yang terpenting dunia bukan rumah atau milik kita. Kita hidup di dunia hanya sementara. Ujian mengatakan ing donya mung mampir ngombe pira lawase. 70 80 100 kalau kuat. Bersyukur Bu Meta sudah 80 lebih. Bersyukur. 100 apabila kuat. Kemarin saya dapat SMS ada orang umur 92 baru meninggal. Puji Tuhan. Ya ditanya syaratnya apa kok sampai mencapai umur 92. Syaratnya dia sering bersyukur memuji Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan hanya di gereja saja direnungkan, siang dan malam. Khotbah pertama Maret masih ingat. Khotbah bulan Januari minggu kedua masih ingat. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kita lupa. Mengapa firman Tuhan kadang-kadang lupa? Karena kita lebih menuruti tadi. Lebih mengikuti sana daripada merenungkan firman Tuhan. Itu yang harus kita ambil tindakan. Kita harus mengerti bagaimana cara hidup kita dengan dunia ini, dan kita harus mengerti dengan jelas bahwa dunia ini bukan milik kita.
dunia ini adalah titipan Tuhan yang dipercayakan pada kita, dan kita kalau dipanggil semua pun apa saja yang kita punya kita tinggalkan. Ya. Kemarin hari Senin saya diberitahu oleh seseorang, Bapak ini katakan kepada saya, Pak, saya punya teman. Kenapa? Teman saya itu uangnya itu berapa triliun. Dia beli tanah 35 M, nawar villa di Tretes 20 M. Dia kata, cari tanah Pak, ada tanah yang 1 hektar, ada. Berapa M? Pak, 3 M saya katakan. Jangan bilang 3 M, tawarkan aja 15 M dibayar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Bapak ini sudah usia sekitar 60 lebih, tetapi dia membeli segala rumah, dan terhitung kalau tidak salah katakan orang yang bilang saya sudah 8 rumah. Di tiap kota besar dia punya, dan di tiap ada tanah dijual dia beli. Ternyata dia pun lupa bahwa hidup di dunia ini hanya seperti uap saja. Untuk itu kembali saya mengajak, mari kita bersama-sama ya hidup di dunia ini, dan kita sadari bahwa dunia ini bukan rumah kita, hanya sementara.